Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun alal anbiya wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalam siang ini ba'da zuhur ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia insyaallah dalam acara Bintalnas di DKM dan yang diselenggarakan oleh kantor Bea Cukai Bekasi bekerja sama dengan DKM Baitu Tazkir. Alhamdulillah, sholawat serta salam marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada siang hari ini Al-Ustadz Zainal Muqtakin LC telah hadir di tengah-tengah kita. Dan alhamdulillah juga di masjid ini telah hangat ya. Dengan suasana yang cerah ini kita semua lebih banyak ya alhamdulillah dengan kondisi yang sekarang sudah WFH 100%. Ya, tidak ada WFH lagi ya. Nah, sehingga bisa sama-sama hadir secara offline lebih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin, dan semoga pandemi ini akan segera lebih kondusif dan kita sebegila lebih bisa beraktivitas dengan lebih produktif lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama ke acara inti, yaitu pemaparan ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Zainal Muqtakin LC dengan tema sedih dan galau, fenomena dan solusinya. Dan akhir-akhir ini mungkin untuk para milenial sering ada tren mental health atau kena mental. Nah, kita mungkin salah satu di sini, mudah-mudahan kita ada solusinya untuk kita semua dengan acara Bintalnas ini. Baik, untuk memulai acara Bintalnas ini, mari kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Al-Ustadz kami silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyinal mustafa wa ala alihi wa sahabatihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salatu wat taslim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmatnya, karunia-Nya, rahmatnya, salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Ikhwatul iman, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita merasakan kesedihan karena kita bukan makhluk yang kuat. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'an wa idza massahul khairu manu'an illal musallin. Manusia itu sering berkeluh kesah. Ketika mereka mendapatkan nikmat, mereka terkadang lupa dan lalai. Ketika mereka mendapatkan musibah, barulah mereka berkeluh kesah. Bagaimana Islam melihat fenomena seperti ini? Al-Quran mengajarkan banyak kepada kita fenomena seperti itu dan bagaimana sejarah berbicara dari Nabi dan Rasul yang merasakan hal yang sama. Kita pun pernah mengalami ini, ya, sedih, galau, bete. Saya nggak tahu bete itu bahasa apa tuh. Bete itu yang saya tahu butuh tati tayang, betul ya.
Bahasa milenial butuh tati tayang. Kalau sudah bete Pak, maunya halan-halan gitu. Jalan-jalan maksudnya ya, gitu. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini waktu siang tapi ucapannya tetap selamat pagi. Maksudnya semangat pagi. Ya, seluruh air yang ada di lautan tidak akan membuat perahu tenggelam. Begitu ya, kecuali perahu tersebut membiarkan air masuk ke dalamnya. Hikmahnya janganlah membiarkan masalah yang terjadi di sekitar kita merasuki kita, ya, dan membuat kita tenggelam, ya, dan terpuruk. Jika kapal itu airnya di luar, dia akan bergerak jalan. Tapi kalau kapal airnya di dalam, dia tenggelam. Begitu pula halnya fenomena kehidupan kita, jikalau setiap masalah hidup banyak masuk ke dalam hati, maka sering kita tenggelam. Maka jadikanlah masalah itu di luar pikiran kita, sehingga mudah kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Ya, masalah sehebat apapun, kalau di luar pikiran kita, maka hati kita akan nyaman. Jangan sering menjadi orang yang baperan. Kalau sering masuk masalah-masalah itu ke dalam hati, maka efeknya adalah jadi baper, Pak. Ya. Dan seluruh masalah jika dimasukkan ke dalam hati, itu hati apa? Tong sampah. Apa aja bisa masuk. Begitu ya. Maka maaf, yang justru ada di hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya pernah menceritakan ada kawan menjadi kiai, punya pesantren Quran di Sulawesi, jumlahnya 1.700 santri, Pak. Alhamdulillah, santri-santrinya banyak yang tidak bayar. Dari mana membiayai semuanya? Dia mengatakan, Alhamdulillah, kita tawakal kepada Allah, kita punya modal, kita punya 2-3 hektar sawah, kita punya 1-2-3 tambak ikan bandeng, tambak ikan lele, punya 3-4 kambing, lalu punya sapi, kemudian bertambahnya santri, bertambah banyak orang mewakafkan sawah dan kebun. Begitu, Pak. Masya Allah. Semakin kita memberi banyak, mengikhlaskan kepada santri, itu semakin banyak pertolongan Allah datang. Sekarang Ustadz, kata beliau, 1.700 santri. Alhamdulillah kita sudah punya sawah, 300 hektar sawah. Dengan sekian ratus ekor kambing, sekian ratus tambak ikan bandeng, tambak ikan lele. Berikut dengan beberapa puluh sapi. Quote yang indah yang saya pribadi mengambilnya, Pak. Beliau katakan apa? Masalah hidup kita jangan sibuk difikirin, tapi masalah hidup kita sibuklah dizikirin. Sepakat, Pak ya? Halo Pak, masih hidup Pak? Masih hidup nih ya? Ini Masya Allah, saking banyak sering tahajudnya nunduk semua ini. Allahu Akbar. Masalah hidup kita jangan sibuk difikirin, tapi masalah hidup kita sibuklah dizikirin. Begitu. Nah, ketika masalah hidup lebih banyak difikirkan, yang muncul adalah al-huzn, kesedihan. Ya. Kesedihan adalah perasaan, ya, perasaan sedih. Al-huzn adalah perasaan sedih karena tidak beruntung, ya, atau kehilangan sesuatu yang disayangi, atau ketidakberdayaan, ya, hilangnya, maaf, buah hati lantaran kecelakaan, ya, tidak jadi menikah, ya, gagal menikah, yang sebelumnya menjadi jomblo fisabilillah, gitu. Lalu ketika hendak menikah kok gagal, nah itulah muncul sebuah kesedihan. Begitu pula halnya ketidakberdayaan lantaran sakit berkepanjangan. Maaf, penyakit menahun, stroke, tidak bisa bergerak, tidak bisa berkontribusi, tidak bisa menghadirkan diri bermanfaat kepada masyarakat. Pikiran semacam itu muncul dalam benak kita, maka hadirlah sebuah kesedihan. Gitu. Bahkan huzn terkadang berupa perasaan tidak senang dengan apa yang terjadi. Ya. Kita mau pulang hujan deras. Bukan hanya hujan saja tapi angin besar.
Pikiran kita sudah lebih daripada itu, jangan-jangan banjir. Begitu ya. Bahkan di rumah bukan banjir Pak, gitu, tenggelam. Ya, kami punya teman di arah mana itu, Masya Allah, Ustadz, Alhamdulillah, banjir kemarin saya dengan keluarga, Alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah. Banjirnya hanya semata kaki, Ustadz. Oh, Masya Allah, semata kaki lantai 2, Ustadz. Lantai 2. Barang-barang sudah habis semuanya. Tapi dengan seperti itu, maaf, melembutkan hatinya. Akhirnya dia menunduk hatinya kepada Allah. Bahwa maaf, kebahagiaan itu bukan karena kekayaan. Bukan karena material yang banyak. Bukan karena jabatan dan kedudukan. Bahkan kebahagiaan itu ketika kita punya soliditas yang tinggi. Punya ukhuwah, persaudaraan. Maka didapati tetangga-tetangga yang dulu maaf, yang dia benci, yang dia tidak suka, membantu mengeluarkan barang-barang yang berharga dari rumahnya. Begitu, Pak. Maka episode kesulitan hidup kita, Pak, itu cara Allah menghidupkan hati kita. Sekali lagi, episode kesulitan hidup kita adalah cara Allah menghidupkan hati kita. Mungkin kalau kita tidak mendapatkan kesulitan hidup, hati kita tidak hidup, Pak. Hati kita mati, bahkan hati kita keras. Maka semakin banyak seorang hamba ditekan kehidupannya, itu cara Allah mencintai hambanya. Begitu. Karenanya kembali, ini perasaan tidak senang dengan apa yang terjadi, dengan berbagai problem yang dihadapi atau kondisi di luar kehendak manusia yang membuatnya secara psikologis berada di bawah tekanan. Ya. Dibicarakan oleh pimpinan, mohon untuk disegerakan kerjaannya, satu paket pekerjaan ini harus tuntas selama sepekan. Itu biasa Pak, mengejar timingnya itu, Masya Allah, deadline-nya itu sampai stres. Muncullah perasaan yang sedih berkepanjangan. Dan benar, tidak tercapai target, ya, namanya masuk evaluasi. Ya, bahkan terancam mutasi di tempat yang becek Pak, atau semi becek, begitulah kira-kira ya, bukan tempat yang basah ini, sehingga yang bersangkutan tidak merasa nyaman dengannya. Nah ini fenomena huzn. Kita lihat apakah huzn ini dirasakan oleh para nabi dan rasul. Rupanya benar. Kesedihan Nabi Ibrahim harus meninggalkan istri dan anaknya, begitu ya. Ya. Ketika beliau dengan istrinya datang ke bumi tanah yang tandus, yang hanya ada Ka'bah, Masya Allah, hanya Ka'bah saja saat itu, dan beliau diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya. Lalu ketika ia hendak berangkat, istrinya mengatakan, akan berangkat engkau kemana wahai Ibrahim? Terdiam beliau. Berangkat kemana engkau Ibrahim? Terdiam sekali lagi. Sampai yang ketiga kali, istrinya Siti Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka mengangguklah Ibrahim, menentramlah hati Siti Hajar. Ini isyarat bagi kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada kalanya kita dalam bab berumah tangga merasakan kesedihan, melihat beban rumah tangga yang sangat banyak, ya. Melihat ya, istri harus mendapatkan nafkah yang sewajarnya, anak mendapatkan biaya pendidikan yang sewajarnya. Nah, itu Masya Allah. Ketika hal itu tidak dipenuhi, apa yang terjadi? Kesedihan. Maka pantaslah Siti Hajar merasakan sedih saat itu. Pun Nabi Ibrahim pun merasakan kesedihan yang sama. Tapi bagaimana tarbiyah Allah Subhanahu wa taala? Allah memberikan pendidikan kepada Rasulnya untuk mengikat hati kepadanya, bersandar hati kepadanya. Maka solusinya sederhana Pak, jikalau kita sudah membersami Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi kesedihan. Karena itulah Siti Hajar mengatakan, izan ma'allah. Kalau begitu kita bersama Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah engkau wahai suamiku. Anda tahu Pak, berangkat kemana? Ke Palestina. Dengan jarak yang sangat jauh. Dan tidak menjanjikan bahwa
2 hari lagi akan datang, sebulan lagi akan datang. Bumi yang tandus, tempat yang seram, tidak ada tumbuh-tumbuhan, hanya 2 orang anak manusia. Seorang wanita dengan bayi Ismail saat itu. Tapi lagi-lagi, keyakinan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuahkan hasil. Ketika Nabi Ibrahim telah meninggalkan Siti Hajar, Masya Allah, dan apa yang terjadi? Kering ASINya Siti Hajar dan Ismail kecil pun menangis. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar saat itu? Meletakkan Ismail di dekat dengan Ka'bah, lalu Siti Hajar mencari air dari Bukit Safa ke Bukit Marwah yang kita kenal dalam Masy'arul Haram, namanya sa'i. Gitu Pak ya. Berapa jaraknya Pak sa'i Pak? 410 meter. Kali 7 lumayan 3 kilo. Masya Allah tuh. Itu kalau kita lari kecil Pak, lari terus bisa fit badan tuh. Ya, slim, gitulah kira-kira ya. Nah, itu Masya Allah. Ya. Tapi apa yang terjadi? Tidak mendapatkan air dari Bukit Safa dan Bukit Marwah. Justru air itu ada di kaki Ismail. Ketika Ismail mengepak kakinya, menginjak, menghentakkan kakinya, keluarlah air tersebut. Apa hikmahnya? Maaf, ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada kita bukan dari tempat kita mencari nafkah. Apa tuh? Rizki pergi haji kita, Pak. Rizki pergi haji kita, maaf, bukan dari tempat kita mencari nafkah. Ada kalanya mertua ngajak kita pergi haji. Gitu ya. Ya, ada kalanya anak kita sekolah, Pak, beasiswa, itu bukan karena kita kerja di sini. Tapi karena anak kita baik, saleh, pintar, cerdas, ia dapat beasiswa di sekolahannya. Begitu. Nah, ini Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah belajar dari kisah Nabi Ibrahim. Artinya, Nabi Ibrahim pun merasakan kesedihan. Bahkan merasakan kesedihan saat bermimpi harus menyembelih putranya Ismail. Bertubi-tubi kasihan, bertubi-tubi ujian Nabi Allah Ibrahim. Maka Allah mengatakan, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Dalam surat Al-Quran, betul ya? Surat Al-Quran. Daripada pusing jawabannya Pak ya. Udah keyup mata itu ya. Nah, ini Masya Allah. Ya, Nabi Ibrahim banyak sekali hujan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'atammahunna, sempurna Nabi Ibrahim menghadapinya dengan penuh kepasrahan kepada Allah. Menggantung hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengangkat derajat Ibrahim, qala inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan engkau pemimpin. Ya, pemimpin manusia. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati. Jangan aku saja wahai Allah, anak cucuku. Maka di antara anak cucu Nabi Allah Ibrahim yang kelak menjadi imamul a'immah, siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, Pak. Jadi dari kesedihan bertubi-tubi itu cara Allah mengangkat derajat hambanya. Kesedihan Nabi Allah Yakub kehilangan Yusuf. Wa biyaddat ainahu hazanan. Dan matanya putih, hilang Pak, titik hitamnya hilang. Saking sedihnya luar biasa. Begitu. Dan obatnya apa? Obatnya adalah baju Nabi Allah Yusuf yang dibawa oleh Binyamin dari negeri Mesir, lalu dibawa menuju rumah ayahnya. Ia mengatakan, aku mencium aroma baju Nabi Yusuf. Didekatkanlah baju tersebut, maka sembuhlah matanya. Kesedihan sampai menghancurkan Pak fisik. Nanti kita lihat apa manfaat yang lain, ya, manfaat-manfaat dari tarbiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan masalah-masalah kesedihan. Di antaranya mengobati fisik. Gitu. Solusi-solusi dari Al-Quranul Karim. Kesedihan Nabi Allah Yunus ada di dalam perut ikan besar. Ya. Wazannuni idzahaba mughadiban. Nabi Allah Yunus ada di dalam perut ikan besar. Kesedihannya itu menjadikan beliau banyak berdoa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ini penting jamaah. Ya. Kalau kita memiliki kesedihan yang hebat, doa yang diajarkan oleh Nabi, ya,
adalah doa Nabi Allah Yunus alaihi salam. Gitu ya. Wa najjainahu minal gham, maka kami cabut kegelapannya. Kegelapan apa? Kegelapan hati karena kesedihan saat itu. Kegelapan perut ikan besar, kegelapan samudra yang luas, dan kegelapan malam gelap gulita. Mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesedihan Rasulullah saat wafatnya Abu Thalib dan istrinya Khadijah Al-Kubra. Jadi Nabi kita pun merasakan kesedihan yang sangat hebat. Begitu. Nah, kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Fawaidul Fawaid, bahwa huzn, gham, hammun itu memiliki makna yang berbeda walaupun artinya sama, sedih. Ini kekayaan bahasa Arab, Pak. Saya sedikit ingin membicarakan tentang satu kata agar kita betul-betul kagum dengan Al-Qur'an. Kagum dengan bahasa Arab. Ini bahasa Arabnya Pak, qarurah, botol, ya. Kalau qarurah ini jauh, ba'id, qarurah ba'idah. Botol ini jauh diletakkan. Tapi kalau saya mengatakan jauhkan botol ini, itu bahasa Arabnya aba'ada yubaidu. Aba'ada yubaidu. Jauhkanlah botol ini. Aba'id hadhil qarurah minni. Jauhkan botol ini dari mata saya. Maka Anda akan menjauhkan sejauh-jauhnya. Tapi masih kelihatan. Pakai aba'ada yubaidu. Aba'ada yubaidu. Ada lagi. Ba'ada yubaidu. Ba'nya alifnya setelah ba. Ba'ada yubaidu. Yang pertama aba'ada yubaidu. Jauhkan sejauh-jauhnya tapi masih bisa kelihatan. Yang kedua aba'ada yubaidu. Maaf, yang kedua ba'ada yubaidu. Alifnya setelah ba. Artinya jauhkanlah aba'id ba'id hadhil qarurah minni. Jauhkanlah botol ini sejauh-jauhnya dari pandanganku sampai tidak terlihat botol ini. Menggunakan alif setelah ba. Ba'ada yubaidu. Itulah yang Nabi ajarkan kepada kita dalam doa istiftah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan dosa-dosaku dari pandangan mataku sejauh-jauhnya. Sampai-sampai dosa itu tidak kelihatan dari mataku, ya Allah. Nah, itu keindahan Al-Quran, Pak. Keindahan bahasa Arab. Sama dengan sedih. Sedih yang kita tahu adalah huznun. Tapi rupanya ada 4 makna sedih. Yang pertama huznun, kesedihan karena peristiwa atau musibah yang sudah terjadi. Apa itu? Kesedihan yang telah berlalu, Pak. Anak meninggal dunia. Betul ya? Anak laki-laki yang kita banggakan. Anak kita semuanya ada 2, ada 3. Anak pertama meninggal dunia. Sedih. Ketika terbayang, mengenang masa lalu, kesedihan itu muncul. Yang kedua, ghammun. Ghammun itu adalah kesedihan yang sedang terjadi. Maka kisah Nabi Allah Yunus, wa najjainahu minal gham. Kami selamatkan engkau dari kesedihan saat itu. Di dalam perut ikan besar, dia santai, Pak. Gitu. Sama dengan Nabi Allah Ibrahim, dilemparkan di api yang menggunung tinggi, dihilangkan, ghammunnya dihilangkan oleh Allah. Maka ada orang-orang miskin, ia tidak merasakan kesedihan, Pak. Ada orang-orang yang berpendapatan tidak besar, tidak banyak, tapi hatinya nggak sedih. Begitu. Karena yang menguasai hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna quluba ibni Adam baina asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati anak manusia itu di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan Pak. Jari jemari Allah, yaf'alu kaifa yasha. Terserah Allah mengotak-ngatik hati hambanya. Maka punten maaf Pak, di Mesir ada seorang ulama hebat Pak, ya, bahkan viral di tahun 1994 bernama Abdullah Qasim. Hafal Quran 30 juz, hafal 1000 hadis. Retorikanya sangat hebat. Masya Allah, ketika beliau ceramah ribuan manusia menyemut di hadapannya. Tapi tahun 1996 dia murtad, 1997 dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Luar biasa.
hafal Quran 30 juz mutqin. Siapa yang menguasai hati manusia? Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha. Maka yang mensolehkan anak kita bukan kita. Allah yang mensolehkan anak kita. Kita hanya jembatan kesolehan bagi anak-anak kita. Maka siapa yang menguasai hati kita? Allah Subhanahu wa taala. Yang menguasai hati seorang hamba. Kalau Allah melihat sang hamba itu dekat dengannya, maka Allah cabut kesedihannya. Kesedihan yang senantiasa masih ada saat itu namanya ghammun. Namanya ghammun, kesedihan Nabi Allah Yunus alaihissalam. Dan kesedihan yang akan terjadi, kekhawatiran yang akan terjadi namanya hammun. Namanya hammun. Maka kita diajarkan doa apa? Doa dari Nabi, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazni. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesedihan yang akan datang dan kesedihan masa lalu. Luar biasa doa Nabi. Iya. Artinya, keseharian kita tuh jangan sampai ada kesedihan. Cabut ya Allah kesedihan ini. Jangan sampai berpikir kenangan-kenangan masa lalu. Ketika diputuskan pas sedang sayang-sayangnya, ya Allah. Ada nggak begitu, Pak? Banget ada ya. Masya Allah tuh. Dan kesedihan masih akan lampau. Kesedihan masih akan lampau apa, Pak? Mau anak sekolah, kuliah, kira-kira biayanya cukup nggak? Anak mau sekolah, kuliahnya kuliah kedokteran. Biayanya besar. Kita banyak tunggakan, kita banyak cicilan. Kira-kira kesampaian tidak? Usia kita sudah usia yang sangat lanjut. Penyakit banyak menumpuk. Anak-anak banyak, kira-kira bisa melihat nggak anak-anak di usia senja kita? Kegelisahan itu muncul, namanya hammun yang akan datang. Begitu. Nah, Al-Quran menyebutkan 42 kali dengan berbagai derivasinya dalam 25 surat. Allah mengatakan, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah engkau, wahai Muhammad, dan tiadalah kesabaran itu melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar kita Pak untuk Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sabar kita Pak untuk seseorang. Ya. Maaf untuk pimpinan. Aduh. Kalau enggak karena pimpinan dia tuh udah saya tinggalin. Betul enggak? Ada kalimat begitu tuh. Ya. Kalau enggak karena dia nih saya tinggalin. Tapi Allah mengajarkan wa ma sabruka wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita karena Allah. Karena ada pertolongan Allah yang sangat besar datang kepada kita, Pak. Ya, maka maaf, ada satu ayat yang seharusnya ketika kita merenungkannya, Pak, menjadi satu motivasi buat kita. Apa itu? Dalam surat Az-Zumar ayat 10. Mohon maaf, tidak ditayangkan. Belum ditayangkan. Az-Zumar ayat 10. Apa yang Allah katakan? Tidak ada nikmat yang besar kecuali sabar. Gitu ya. Tidak ada nikmat yang besar kecuali kesabaran. Dan tidak ada pahala yang besar kecuali pahala kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau kita menyelami tafsirnya Pak, Al-Imam Al-Jurjani mengatakan bahwa orang-orang salafus soleh terdahulu ketika melihat ayat tersebut, Masya Allah, betapa sangat besar mereka berharap dengan Allah pahalanya. Mengapa? Karena pahalanya besar. Tidak ada pahala yang hebat dari sebuah kesabaran kecuali pahalanya gelondongan. Maaf, Anda Jumatan datang dari atas ke bawah. Itu terhitung setiap langkah satu pahala. Satu. Ketika kita ikut taklim, pahalanya satu. Tapi ketika kita sabar dalam penderitaan hidup, pahalanya gelondongan, Pak. Yang sampai-sampai salafus saleh tidak bisa mendefinisikan sebesar apa pahalanya. Tapi itulah yang menjadikan para sahabat menikmati penderitaan. Ya. Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Nabi, saya ini punya penyakit ayan, Pak, epilepsi. Terus kalau datang penyakit tersebut sampai-sampai menjadikan saya terbuka aurat saya, rambut saya kelihatan. Lalu bagaimana wahai ibu? Aku mohon kepada engkau doakan kesembuhanku. Nabi mengatakan,
aku akan mendoakan kesembuhan buatmu. Atau pilihan yang kedua, atau engkau bersabar dengan hal ini, maka di sana ada pahala besar datang kepadamu. Sang wanita mengatakan, izan ana asbir ala dzalik. Wahai Nabi, kalau begitu saya sabar dengan ini semuanya. Ya, dihadapi itu semuanya. Dia sabar dengan apa yang ada. Karena apa? Karena ingin mendapatkan pahala yang besar. Maka para sahabat jamaah yang dirahmati Allah ketika mendapatkan nikmat yang banyak, beliau sedih. Jangan-jangan nikmat itu adalah bentuk istidraj Allah kepada hambanya. Kalau selama sebulan, 2 bulan tidak ada maaf, tidak ada ujian bersifat sakit, dia pun bersedih. Jangan-jangan kesehatan ini istidraj Allah kepada hambanya. Dan ketika nikmat itu datang kepada dirinya, dia lagi-lagi bersedih. Ya Allah, jangan-jangan ini nikmat yang engkau segerakan datang kepada kami. Ajalna thayyibati hayatikum dunya. Jangan-jangan nikmat ini yang engkau segerakan di dunia. Nanti di akhirat kami tidak mendapatkannya, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai seperti itu. Nah, itu Masya Allah. Menjadikan setiap harinya mereka berevaluasi. Mengevaluasi dirinya. Itu subhanallah. Begitu ya. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wala tahzan alaihim. Kata Allah kepada Nabi, jangan engkau sedih dengan ulah mereka. Wala taku fi dhaikin. Dan janganlah engkau merasa sempit dada. Sesak dada. Kata dhikin itu Pak, maaf kita merasakan pasti. Apa itu? Anak disuruh ke masjid Pak, kita lihat dia keluar dengan menggunakan sarungnya. Pulang, Masya Allah, ya cium tangan kita. Tapi ada tetangga sebelah mengatakan, Pak Haji, gimana kabarnya? Sehat Anda. Itu tadi anak Pak Haji nongkrong di pos ronda sambil ngerokok. Loh, bukannya dia tadi sholat? Enggak. Kan saya di masjid. Begitu. Masya Allah, luar biasa. Lihat ada CCTV-nya. Rupanya anak ke masjid, Pak. Apa yang Allah katakan kepada kita benar adanya. Wala tahzan alim, wala taku fi dhaikin. Masya Allah, sesak dada kita tuh. Ya Allah. Enggak sholat dia. Betul Pak ya? Apalagi maaf anak kita alumni pesantren Pak. Sampai kita mengatakan, ya Allah, 6 tahun pesantren kamu. Sholat, Masya Allah, keluar dengan menggunakan sarung, pakai motor, katanya ke masjid, rupanya di pos ronda. Sesak nih dada ayah, betul ya? Itu pun dirasakan oleh Nabi. Maka Allah mengatakan, wala taku fi dhaikin. Jangan merasa sempit hatimu, wahai Nabi. Mimma yamkurun, terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Jadi lagi-lagi ini pesan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jalan untuk bisa menyelesaikannya kita akan kupas pada poin yang terakhir nanti. Ya. Begitu pula halnya dengan ghamun. Tadi sudah disampaikan. Ghamun itu adalah kegelisahan, kesedihan apa yang terjadi saat itu. Ini kisah Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ya. Dan ada yang keempat, Pak. Namanya yang keempat adalah asaf. Ya. Kata Raghib al-Asfahani, kesedihan yang dibarengi dengan amarah. Marahnya Musa, keselnya Musa, tapi sedih juga dengan ulah Bani Israel saat itu. Ya, faraja'a Musa ila qaumi ghadbana asifa qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Bukankah Allah telah menjadikan engkau janji-janji yang baik? Allah memberikan engkau nikmat yang banyak. Afatala alaikumul ahdu am aradtum ayyahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftukum mawa'idi. Kenapa engkau mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala? Sedih sambil marah. Dan maaf itu pun kita sering rasakan, Pak, gitu. Sedih tapi marah juga gitu. Ya. Nah, kita lihat jamaah yang Allah, bagaimana solusinya agar hilang kesedihan tersebut? Yang pertama adalah ma'iyatullah. Ingatlah kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil-dalilnya, Pak. Di antaranya adalah Nabiullah Musa ketika dikejar oleh tentara Fir'aun. 500.000 seluruhnya dikerahkan untuk mengejar Musa. Ketika pasukan sudah dekat, umatnya Musa mengatakan, Inna lamudrakun. Wahai Musa, tentara Fir'aun sudah dekat. Habis kita, hancur kita.
Apa kata Musa alaihissalam? Qala inna ma'iya rabbi sayahdin. Kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tidak mengatakan, tenang wahai umatku, saya punya tongkat yang dahulu pernah menjadi ular besar. Tidak. Itulah ketauhidan, Pak. Sering-sering mengucapkan kita bersama Allah. Kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kita bersama Allah dengan penuh keyakinan, datanglah ilham masuk ke hati, fa auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Aku bisikkan kata Allah ke hati Nabi Musa untuk memukulkan tongkat itu ke laut. Maka jadilah jalan yang besar. Itu kan hebat, Pak. Jadi minta petunjuk Allah. Maka ketika kita punya masalah besar, rumah tangga terancam perceraian, anak-anak harus pisah, Masya Allah. Di kantor ada masalah. Sering kita katakan, Pak, ya Allah, Allahumma'i, Allahumma'i. Rob, engkau bersamaku, ya Allah, engkau bersamaku. Itulah seringnya manusia ketika sedih, ada banyak masalah. Engkau bersamaku, ya Allah. Mohon, ya Allah, lihatlah aku. Tapi saat kita maksiat, Pak, kita jarang mengucapkan itu. Betul nggak kira? Ya Allah, mau ketemu dengan perempuan di satu tempat, ya Allah. Semoga jangan ada yang ngelihat, ya Allah. Semoga aman, ya Allah. Al-Fatihah. Waduh, dipakai Al-Fatihah duluan. Ya. Itu malaikat bingung, nyatetnya nggak enak itu, Pak. Ya. Nah, ini ma'iyatullah bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adakah yang lainnya? Banyak, Pak, kisah-kisahnya. Anda lihat pada surat Al-Anbiya dari ayat 83 sampai ayat 90. Subhanallah. Betapa para nabi itu adalah hamba-hamba yang senantiasa menggantungkan hatinya kepada Allah dan mengutamakan Allah dalam setiap urusan. Wa ayyuba iznada rabbahu. Lihatlah Nabi Ayub. Ketika punya masalah besar, ia datangi Allah. Dia utamakan Allah, Pak. Apalagi yang lainnya. Wa Zakaria iznada rabbahu. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Lihatlah Nabi Zakaria. Ketika merasa tidak punya anak, usia sudah 115 tahun. Dan istrinya menopause usia 85 tahun. Masya Allah. Allah titipkan anak buah hati di rahimnya. Kenapa Nabi Zakaria mudah mendapatkan pertolongan Allah dengan buah hatinya? Padahal mustahil usia seperti itu mendapatkan anak. Apakah? Pada surat Al-Anbiya ayat 59 disebutkan, ayat 79 disebutkan, kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Dua amal baik Nabi Zakaria. Apa tuh? Yang pertama, menyegerakan kebaikan, Pak. Menyegerakan kebaikan. Kalau ada uang, Pak, segera sedekah. Waktu dipanggil oleh Allah dalam salatnya, ya segera datang. Responsif. Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Yang kedua, banyak doa. Nah, itu Nabi Allah Zakaria. Begitu tuh. Ya. Solusi yang kedua, ini kisah Rasulullah bersama Abu Bakar di Gua Sur. La tahzan innallaha ma'ana. Jadi membersamai Allah Subhanahu wa taala. Tentara-tentara kafir, Pak, sudah ada di mulut gua. Itu kalau kita masuk Gua Sur, Pak. Itu masuk ke dalam, tempatnya itu ke bawah, menjorok ke bawah. Nah, Nabi dengan Abu Bakar di bawah, Pak. Gitu. Maka Abu Bakar ketika melihat ke atas di siang hari bolong, itu terlihat kaki-kakinya. Abu Bakar mengatakan, "Lau nadhara tahta qadamaihim la ra'ana." Kalau mereka melihat kaki mereka saja, wahai Nabi, kelihatan kita, habis kita, hancur kita. Nabi mengatakan, "Ma dhannukum bisnaini wallahu salisuhuma." Jangan engkau menduga, wahai Abu Bakar, kita berdua, tapi kita bertiga bersama Allah. Maka turunlah ayat, la tahzan innallaha ma'ana. Begitu tuh. Ini ayat ini sering dipakai oleh dua sejoli nih, mojok di bawah pohon sengon, betul ya? Udah malam, Neng takut. Tenang sayang, kita bersama Allah sayang gitu. Kata setan sama gua on gitu tuh. Iya. Ini mohon maaf nih ya. Nah, itulah yang terjadi. Yang kedua, solusi agar hilang kesedihan tersebut adalah adzikru was sholawat. Ya.
Az-zikru wassalawat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Mohon maaf kurang jelas tulisannya. Ya. Mereka orang-orang beriman yang menentram hatinya dan dengan mengingat Allah lah hati mereka akan tentram. Bapak jamaah yang dirahmati Allah, Anda sering mendengar hadis mengatakan Iqra'u mautakum surata Yasin. Bacakanlah orang yang meninggal dunia surat Yasin. Rupanya ada dua pendapat yang kuat, Pak. Yang pertama, surat Yasin itu pada hakikatnya adalah untuk ahlul mayit, keluarga mayit agar tentram hatinya karena baca Al-Quran. Baru pendapat yang kedua untuk si mayit tersebut. Ya. Jadi yang utama itu kita, Pak. Maka betapa ketika kita ada masalah, kita mengatakan astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Itu pada intinya, Pak, mengkondisikan hati agar tenang. Ya. Terlebih dengan salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai seterusnya. Ya. Nah, ini Masya Allah zikir dan salawat. Begitu pula istighfar. Ini ada kitab yang sederhana, Pak. Fadail istighfar. Keutamaan istighfar. Di antaranya adalah man aktsara minal istighfari ja'alallahu likulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah lapangkan setiap kegundahannya. Hamun tadi. Hamun itu kesedihan saat itu. Gitu ya. Kesedihan saat itu. Dirasakan tentang hutang kah. Baru sampai kantor dapat WA, ayah mau bawa anak nih, demam. Masya Allah. Satu sisi dipanggil oleh atasan, sisi berikutnya anak sakit. Gamang diri kita, Pak. Hamun, gundah. Perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Maka Allah cabut kegundahan itu. Wa min kulli dhikin makhrajan. Dan Allah berikan jalan keluar bagi kesempitan hati. Nah ini unik. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Imam Ahmad rahimahullah, beliau bersafar, ada masjid, beliau hendak tidur, marbotnya mengusirnya. Si marbot nggak tahu ini imamul a'immah, pemimpin, imam mazhab yang hebat, Pak. Dia nggak tahu nih guru hebat, guru besar. Tapi Imam Ahmad ya sudah, namanya disuruh keluar, dia nggak kenal kan, begitu. Namanya nggak kenal sudah, tidak mengapa. Dia keluar, lewati jalan besar, tiba-tiba karena itu malam jam 11 malam, ada keledai yang berjalan di atasnya seorang bapak tua. Begitu ya. Masya Allah. Lalu menyapanya, wahai Tuhan, ini sudah larut malam, mengapa engkau berjalan seorang diri? Saya ingin meninggal, saya ingin keluar kota. Tidakkah tadi ada masjid engkau singgah? Mohon maaf, marbotnya tidak mengizinkanku untuk nginap di situ. Jika berkenan ke rumah saya, tapi kecil rumahku. Oh ya, boleh nggak apa-apa. Masya Allah. Nah ketika datang singgah di situ, subhanallah, ya jam 11 malam, hendak tidur, ini rupanya tukang roti. Tukang roti ini masih bekerja malam untuk membuat rotinya. Dalam bekerjanya terdengar kalimat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus istighfar. Maka Imam Ahmad mengatakan, mengapa aku lihat engkau setiap kali gerak tanganmu membuat roti, engkau ucapkan istighfar. Dia mengatakan, saya ngaji di masjid tersebut dengan seorang guru. Dalam sebuah kitab disebutkan Nabi pernah bersabda, barang siapa yang banyak istighfar, maka Allah mudahkan kesulitannya. Alhamdulillah Tuan musafir, saya punya 7 anak. 7 anak. Dan alhamdulillah gak kerepotan ngurusin anak rezekinya. Dimudahkan rezekinya oleh Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Tapi Tuhan, saya punya kebutuhan lagi. Saya belum terpenuhi kebutuhan itu. Maka saya terus istighfar. Sudah 2 bulan saya istighfar. Apa kebutuhanmu? Saya ingin bertemu dengan pemilik kitab itu. Pengarang kitab itu. Siapa pengarang kitab itu? Pengarang kitab itu adalah Imam Ahmad rahimahullah.
Jika Allah berkenan ingin memeluknya, ingin mencium tangannya, Masya Allah. Berdirilah itu sang Imam Ahmad, memeluk tubuhnya, yang membisikkan ke telinganya, saya Imam Ahmad bin Hambali. Luar biasa, Pak. Kenapa? Karena banyak istighfar. Begitu tuh. Ya, ini fadilah keutamaan untuk istighfar. Berikutnya jamaah yang dirahmati Allah adalah memperbanyak salawat. Memperbanyak sholat sunnah, maaf ya. Ini dalam surat Al-Imran ayat 39. Penting, Pak. Kalau ada kebutuhan, sholatlah. Ya, ayatnya jelas, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah engkau dengan sabar dan sholat. Termasuk sholat sunnah. Dalil yang kedua, Al-Imran ayat 39. Nabi Zakaria itu, Pak, dikabulkan oleh Allah saat sholat. Allahu Akbar. Ada bisikan di hatinya mengatakan, aku telah titipkan ke rahim istrimu janin. Dan saat nanti kelak lahir, akulah yang berikan namanya. Namanya siapa? Yahya. Itulah hebatnya sholat, Pak. Begitu. Jadi sholat itu adalah solusi. Ya. Ya. Yang kelima adalah membaca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Jadi Quran itu, Pak, bukan dawaun, bukan obat, tapi Quran itu adalah penyembuh. Kita lihat pendapat dua imam besar, Al-Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Quran dapat menjadi terapi bagi jiwa seseorang yang dalam kondisi kebodohan dan keraguan. Yang kedua, membuka jiwa seseorang yang tertutup dan menyembuhkan jiwa yang rapuh. Banyak baca Quran, Pak, lembut hatinya. Maka berapa banyak orang tua tuh memasukkan anak, pertama kali ditanya, ada hafalan Quran nggak? Gitu. Karena melembutkan hati anak adalah dengan banyak menghafal Quran. Lalu membaca Al-Quran juga menjadi terapi untuk menyembuhkan penyakit jasmani. Ya, Pak. Pegang dada, jantung kita pegang, perbanyak baca surat-surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Itu untuk terapi badan kita, Pak. Rumah kita terasa tidak nyaman, panas. Kalau tidak salah, Ustaz Khalid Basalamah punya restoran, ketika masuk dia merasakan suasana tidak nyaman. Kok melihat ada pembantunya kesurupan. Maka dia bacakan An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, lalu ditiupkan ke pojok-pojok ruangan. Di pojok-pojok ruangan. Dan melihat yang tadi kesurupan mengatakan, iya Ustaz, gitu, datang makhluk itu ke tempat ini. Dan tadi sudah keluar. Hanya An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Pak. Mudah tidak? Mudah. Anak kecil kita, Pak, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nangis kencang, merasa ada sesuatu yang tidak nyaman. Di ubun-ubun tiupkan An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Tambah ayat kursi. Ubun-ubun. Gitu ya. Kalau istri, nggak usah suruh baca sendiri, Pak. Nggak usah ditiupin, ribet. Betul ya? Nanti kebablasan begitu ya. Ibnu Qayyim membaca Quran mengobati penyakit jasmani rohani seseorang. Dan obat penawar yang mujarab untuk mengobati kedua penyakit itu adalah mengakrabkan diri dengan Quran, Pak. Gitu ya. Seorang ibu viral itu, Pak, punya penyakit kanker stadium 3. Sudah parah. Dokternya sudah hampir angkat tangan. Tapi dia mendapatkan resep dari ustadznya. Masya Allah, selama sepekan 3 kali hatam Quran. Selama sepekan 3 kali hatam Quran. Setelah lewat sepekan, dia datang kepada dokter tersebut. Dokter itu mengatakan, mohon maaf Bu, berobat di mana? Kenapa dok? Mohon maaf, berobat di mana Ibu? Saya mendapatkan kankernya hilang. Netes air mata, dia mengatakan, saya hatam Quran selama 3 pekan. Selama sepekan 3 kali hatam Quran. Dan setiap malam saya minum zaitun dengan membaca Al-Fatihah dan ayat kursi. Masya Allah. Lihat, Pak. Nah, ini luar biasa ya. Dan yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala adalah berpikir positif. Surat Al-Hadid ayat 22. Ya. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan yang telah tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Begitu ya. Kalaulah memang kita harus sakit, Pak, ya sudah. Kita terima sakit itu. Gitu. Dan jadikan sebagai penggugur dosa. Gitu.
Kalau ada kesulitan apapun, jadikan sebagai ladang amal soleh. Ya. Dan ketahuilah bahwa apa yang menimpamu tidak akan luput darimu, dan apa yang tidak akan menimpamu tidak akan pernah datang kepadamu. Betul Pak ya? Ya, calon jamaah haji Telaga Asih, ONH Furoda 300 juta, suami istri 600 juta Pak. H-2 Ustadz Travel datang. Gimana Pak kabarnya? Oh ya, alhamdulillah Ustadz. Gimana Ustadz? Nanti berangkat kita? Iya Ustadz. Iya Pak Haji, Bapak berangkat insya Allah, tapi Ibu nggak bisa. Loh, istri saya nggak berangkat haji, nggak bisa. Visanya nggak keluar Pak. Kita sudah ikhtiarkan, mohon maaf nggak bisa keluar. Kalau Bapak sudah selesai, terserah Bapak bagaimana. Suaminya mengatakan, gimana Bu, berangkat ya? Istri mengatakan, Bapak berangkat. Berangkat sana. Ini kira-kira enak gak Pak? Nyesak tuh hati Pak. Apa kata suaminya? Bismillahirrahmanirrahim Ustaz, saya batalkan saya berangkat haji tahun ini. 600 juta tidak ada jaminan berangkat haji. Betul? Insya Allah besok berangkat. Iya besok berangkat. Sampai sekarang Pak, sudah 2-3 tahun gak berangkat. Pandemi. Kalau Allah mengatakan gak berangkat, jangankan satu Indonesia gak berangkat. Betul Pak ya? Nah ini. Jadi itulah kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat Imam Ali. Saya suka nih Pak. Ya. Jika Allah mengabulkan doa kita, kata Imam Ali, jika Allah mengabulkan doaku, maka aku bahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan doaku, maka aku teramat bahagia. Kenapa? Karena yang pertama adalah pilihanku. Yang kedua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya harus ikut kehendak Allah. Kalau yang pertama mungkin pilihanku. Begitu. Ini kalau kita merenungkan hal ini Pak, kita merasa nyaman. Oh iya ya. Iya. Ini Masya Allah. Maka maaf kalau anak kita perempuan mau menikah Pak. Mau menikah tiba-tiba gagal. Masya Allah. Nggak jadi. Calon besan menggagalkannya. Lihatlah kalimat ini. Betul ya? Jangan-jangan ada cara Allah yang terbaik untuk kita. Kadang kita sumpah serapah apa-apaan tuh calon besan. Saya nggak nerima nih. Anak sudah menangis dan betul-betul gagal Pak. Gagal. Kata Allah, bukankah itu karena doamu? Apa doa kita ya Allah? Apa doa saya ya Allah? Engkau pernah mengatakan, waqina birahmatika syarroma qadait. Doa kunut yang kelima. Waqina birahmatika syarroma qadait. Ya Allah, jauhkan ya Allah keburukan yang menimpaku. Ya Allah, jauhkan ya Allah keburukan yang menimpaku. Aku ijabah saat ini. Betul Pak. Setelah lewat hari hak pernikahan anak kita, sepekan kemudian kita mendapatkan berita calon besan itu tertangkap tangan oleh polisi kena narkoba Pak. Agen narkoba. Kita peluk anak perempuan kita, ya Allah, nah untung saya engkau tidak jadi menikah. Betul? Inilah. Ya, ketika doa kita tidak diijabah, hatiku bahagia. Ketika ketika Allah mengabulkan doa kita, kita bahagia. Jika Allah tidak mengabulkan doa kita, harusnya kita lebih bahagia. Yang pertama pilihan kita, yang kedua pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Pak, terakhir. Halo, terakhir Pak. Alhamdulillah terakhir Allah. Oh, terakhir ya Allah. Yang terakhir adalah memperbanyak doa. Agar hilang kesedihan, perbanyak doa. Saya lebih senang Pak, karena sanadnya kuat, hadisnya sahih. Ini doa untuk menghilangkan kesedihan. Ya gitu. Allahumma inni abduk. Ya Allah, ini hambamu ya Allah. Hambamu ya Allah. Kan kita Pak, seringnya dalam hidup realitanya bukan hamba Allah. Kita kan hamba hawa nafsu Pak. Kita ini sering jadi budak dunia. Jadi budak jabatan dan kedudukan. Buktinya dipanggil Allah telat. Kan begitu. Kita sering jadi budak hawa nafsu. Maka saat doa kita mengatakan Allahumma inni abduk. Ya Allah, ini hambamu ya Allah. Hambamu ya Allah. Wabnu abdik. Wabnu amatik. Nasiyati biadik. Ubun-ubunku, otakku ada dalam genggamanmu ya Allah. Madin fiyya hukmu. Masa laluku ya Allah ada dalam keadilanmu. Adlun fina qadhu. Dan engkau sangat adil dalam keputusanmu.
Ini panjang di as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan fi khalqik au ista'sarta bi fi ilmil ghaibik indak anta ja'al Qur'anal rabi'a qalbi wa nura suduri. Ya Allah, jadikan Quran itu adalah rabi', hiasan dalam hatiku, ketentraman hatiku, ya, dan cahaya dalam dadaku, wa jala'a hasni, dan penghilang kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan penghilang kegundahanku. Ini doa yang kalau ulama lebih memilih ini, Pak, yang lebih banyaknya karena sanadnya kuat. Barulah doa yang seperti ini. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qaridal. Ini termasuk doa untuk bayar utang. Bayar utang. Tapi jangan cukup doa doang. Bayar juga, Pak, gitu ya. Doa terus nggak ada bayar-bayar ini. Baik, nah inilah alhamdulillah tuntas sudah yang kita kaji di kesempatan berbahagia ini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemaparan ceramah dari Ustadz telah disampaikan. Selanjutnya adalah mungkin sesi tanya jawab bagi para jamaah yang hadir di sini atau yang bergabung via Zoom. Apakah ada yang bertanya? Oh, siap Pak Budi. Mangga Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begini Pak, kita kalau punya tetangga orang kaya raya, dermawan, hidup kita mohon maaf tidak begitu baik, ya. Anak kita sakit dan harus dirawat ke rumah sakit. Tapi alhamdulillah kita sering menyapa tetangga sebelah. Alhamdulillah kita sering silaturahmi ke rumah tetangga sebelah. Alhamdulillah kita sering dialog dengan tetangga sebelah. Rajin kita menyapanya. Masya Allah. Satu waktu saat kita mendapatkan kebutuhan anak kita sakit, gampang Pak datang ke rumahnya. Tetangga sebelah mengatakan, udah Mas, anak kamu yang sakit, biar saya bawa ke rumah sakit. Biar saya tanggung semuanya. Kenapa dia senang? Karena dia kenal dengan kita. Dan dia dekat dengan kita. Begitu pula halnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat dengan Allah, Pak, sering datang kepada Allah. Masa Allah meninggalkan kita? Iya. Kita datang kepada Allah dengan puasa Senin Kemisnya. Kita datang kepada Allah dengan salat malamnya. Kita datang dengan Allah dengan salat duhanya. Udah banyak kita sering datang kepada Allah. Tiba-tiba kita punya kebutuhan, istri kecelakaan, geger otak tak sadarkan diri. Lalu kita mengatakan, ya Allah, istriku ya Allah. Allah mengatakan, aku sudah tahu. Dan engkau sudah dekat denganku, maka aku datang menolongmu. Tapi kalau kita jarang datang kepada Allah, tiba-tiba kita makan, ya Allah, tolong ya Allah, istriku ya Allah. Kata Allah, kok ngaku, aku Tuhanmu. Ya, sholat kamu belang bentong, kata Allah. Mana puasamu, mana duhamu, mana ibadah-ibadahmu? Tidak ada. Sekarang engkau masih mau minta tolong kepadaku. Walaupun tetap Allah mau menolongnya, Pak. Begitu. Jadi poinnya sederhana. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kalau kita datang kepada Allah dalam keadaan lapang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat, maka Allah akan datang kepada kita ketika kita dalam keadaan terpuruk, ketika kita dalam keadaan sakit, ketika kita dalam keadaan miskin, ketika kita dalam keadaan rendah, Pak.
Begitu ya. Nah, jadi sederhananya Pak, sering-sering datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan yang kedua tentang istidraj dengan keberkahan. Istidraj itu Pak, cara Allah Subhanahu wa taala asal kata dari daroja yadruju. Daroja durjun, anak tangga. Anak tangga istidraj, ditarik ke atas dengan anak tangga. Tek 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 terus setinggi-tingginya. Bukan untuk melihat kenikmatan. Kan kalau sudah tinggi kan enak, Pak. Betul ya? Maka hotel yang paling enak, Pak, yang tinggi itu. Ya, yang view-nya indah lah gitu. Dan harganya pun nggak murah. Gitu. Dan kenikmatan yang paling indah, Pak, sebetulnya kayak di puncak. Semakin tinggi itu semakin indah kelihatannya. Nah, ada seorang hamba yang ditarik oleh Allah ke atas dengan tangga-tangga kenikmatan-kenikmatan, itu bukan untuk mendapatkan nikmat ketinggian, tapi untuk dihempaskan dari ketinggian yang setinggi-tingginya. Surat Al-An'am ayat 44 itu. Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alim abwaaba kulli syai'. Ketika engkau melupakan aku, kata Allah, nggak sholat, nggak puasa, nggak pengajian, dia minta dunia, dikasih lagi sama Allah. Minta jabatan, dikasih sama Allah. Jabatan naik, karirnya melesat, Pak. Bonusnya, wah, luar biasa, banyak. Seakan-akan Allah mengatakan, ambil tuh dunia. Ambil tuh dunia. Bahasa Al-Qurannya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Yang nggak sadar kalau dikasih racun oleh Allah tuh. Seperti tikus, Pak, untuk mematikannya, kasih makanan buburkan, dia taruh atasnya racun, Pak. Tiba-tiba mati dalam keadaan membusuk dia. Ya, maaf, berzina di hotel dan mati dalam keadaan berzina. Itu namanya setelah istidraj yang luar biasa. Mengerikan. Apa bedanya nikmat istidraj dengan nikmat berkah? Nikmat istidraj itu, Pak, nikmat yang menjadikan dia susah dalam taat kepada Allah. Dapat uang, berat untuk infak sedekah. Gitu tuh. Kami jalan dengan teman-teman ke mana? Ke Yogyakarta. Ada seorang teman, Pak, megang uang segepok. Wah, tukang becak dikasih 100, 100, 100. Tukang ojek 50, 50, 50. Dermawan amat ini. Bos, sini. Minta untuk yatim. Karena teman, Pak. Bos, ini minta nanti. Berapa kek? Ayo, bismillah. Apa dia ucapkan? Waduh, Ustadz, jangan Ustadz. Jangan uang ini, Ustadz. Nanti uang keringat saya aja itu kalau untuk yatim. Emang kenapa? Ini buang sial, Ustadz, buang sial. Dapat proyek, ya udah saya buang sial dah. Paham Pak ya? Ya, harta haram Pak berat untuk amal soleh. Harta haram itu, Masya Allah, itu geliat untuk maksiat yang lebih kencang. Tapi harta halal Pak, luar biasa. Lezat nikmat diberikan kepada anak istri. Nah, itu bedanya Pak. Maka hati-hati ketika semakin tinggi nikmat yang Allah berikan kepada kita, semakin jauh dari ketaatan kepada Allah, itu namanya istidraj. Ya. Nah, semakin kita mendapatkan nikmat di dunianya, Pak, nikmat di dunia, tapi semakin kita dekat dengan Allah, itu namanya rahmat. Itu namanya rahmat. Ada orang-orang yang saleh dikasih nikmat banyak, bersedekah, dikasih nikmat banyak, tahajud duha, dikasih nikmat banyak, taklim dan sebagainya. Itu namanya rahmat, anugerah. Gitu ya. Nah, itu Masya Allah. Ada orang-orang yang taat, ada orang-orang yang maksiat, Pak. Dikasih ujian, dikasih kesulitan, namanya azab. Teguran dan azab. Orang-orang soleh dikasih kesulitan, namanya ujian. Ujian itu mengangkat derajat kemuliaan hambanya. Begitu ya. Jadi kalau kita ingin melihat ini rizki, istidraj atau berkahnya, lihat cara kita merespon tersebut. Kalau dengan rizki tersebut masih bisa sholat tahajud, masih bisa bersedekah, itu namanya harta yang memberkahi, Pak. Gitu ya, harta yang memberkahi. Datang seorang bapak kerja di sebuah negara pemerintahan. Kata beliau, wahai Imam Syafi'i, aku punya gaji 15 dinar. Hatiku tidak tenang. Kenapa ya? Kata Imam Syafi'i, ambil yang 10, letakkan ambil yang 5, letakkan 10.
ia lakukan bulan berikutnya datang. Wahai Imam Syafi'i, rada tentram hati. Rada tentram. Tahu rada apa ya? Wa ma adraka ma rada gitu ya. Ya rada itu lumayan lah, lumayan tentram. Lalu datang lagi beliau berikutnya, memang sedikit tentram wahai Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ambil yang 5, 5 letakkan. Jadi 15, 5 saja diambil. Ia lakukan hal tersebut, perintah dari Imam Syafi'i. 10-nya dilepas, yang 5 diambil. Berikutnya, bulan berikutnya datang kepada Imam Syafi'i, beliau mengatakan, wahai guru, alhamdulillah, betul-betul tentram hati ini. Beliau mengatakan, sesungguhnya tenagamu, pikiranmu hanya dihargakan dengan 5 dinar saja. Tidak lebih daripada itu. Maka berhati-hatilah ketika kau mendapatkannya lebih, tidak tentram, lepaskanlah. Itu yang tidak menenteramkan hatimu. Begitu. Nah ini, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita butuh kehati-hatian, Pak. Yang menyelamatkan kita di akhirat Allah adalah harta-harta yang halal dan kerjaan-kerjaan yang halal. Ya, disebutkan, saya ingat ada kalimat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini bagus Pak. Ya, saya buat sebuah quote yang baik sekali. Itu subhanallah. Beliau mengatakan, a'zamul uqubah alla yahissal mu'aqab bil uqubah. Di antara siksa bagi orang yang melakukan kemaksiatan, Pak. Ya, ia tidak merasakan bahwa itu adalah siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun ia memakan harta haram, tidak merasakan bahwa itu adalah harta haram. Mengerikan Pak ya? Iya. Sampai pun dia selingkuh, ia tidak merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang haram. Sampai digiring kepada oleh Allah dengan sebuah tempat di mana ia meninggal dalam keadaan maksiat. Sesuai hadis Nabi yang mengatakan, jika Allah menghendaki hambanya mati dalam keadaan maksiat, maka Allah mudahkan ia melakukan kemaksiatan, ya, aman istrinya, anak-anaknya tidak banyak nanya, mobil yang biasanya ngadat tiba-tiba lancar, bensinnya full, di tol pun tidak macet Pak, sampai satu tempat ia melakukan kemaksiatan, di titik itulah ia mati. Maka Nabi mengatakan, jika Allah menghendaki matinya seorang hamba dalam kemaksiatan, maka Allah mudahkan niatan maksiatnya untuk mendapatkan apa yang dia inginkannya. Di titik itulah datangnya kematian. Mengerikan gak Pak? Apa yang menjadikan dia mudah kematian dalam suul khotimah? Karena kebiasaan melakukan maksiat. Kebiasaan melakukan kemaksiatan. Maka ulama mengatakan, man i'tada 'ala syai' mata 'ala syai'. Yang terbiasa dalam melakukan kebiasaan baiknya, maka ia akan mati dengan kebiasaan baiknya. Ketika ia biasa melakukan keburukan, maka ia mati dalam keburukannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Baik, berhubung waktu sudah agak siang, marilah kita bintang hari ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, kami selaku pembawa acara apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon untuk doa tutup.